Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekedar share informasi bahwa saat ini saya sedang berada di salah satu museum yang dikenal dengan Mojor Nemzeti Museum. Ini adalah salah satu museum yang sangat eksotis di Budapest. Masyarakat biasanya bisa mengakses di sini berbayar, tetapi untuk hari-hari tertentu liburan, hari-hari libur nasional biasanya diberikan kesempatan buat warga Hungaria dan yang punya residen permit Hungaria untuk bisa melihat secara gratis di sini. Ada banyak peninggalan masa Turki Utsmani yang ada di sini atau Ottoman yang bisa dipelajari di dalam museum ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya akan menambahkan materi sebagai tindak lanjut dari penjelasan tentang aliran-aliran dalam filsafat manusia pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mengulas tentang cara pandang aliran materialisme dan juga idealisme di dalam menjelaskan tentang apa itu hakikat segala sesuatu dan khususnya menjelaskan tentang hakikat manusia dalam perspektif masing-masing. Nah, saat ini saya ingin menambahkan bagaimana cara pandang aliran yang lain, yaitu dualisme di dalam memandang hakikat manusia itu sendiri. Oke, untuk mengingatkan kita semuanya sebagai review, materialisme melihat segala sesuatu, esensi dari segala sesuatu termasuk manusia itu berada pada hal yang bersifat materinya, berada pada hal yang bersifat fisiknya. Sementara idealisme melihat esensi daripada sesuatu itu lebih pada hal yang bersifat non-materi, bersifat rohaninya, bersifat jiwanya, bersifat hal-hal yang tidak bisa dijangkau secara indera. Nah, lalu bagaimana dengan sudut pandang dualisme? Sudut pandang dualisme mencoba mengkombinasikan dua cara pandang ini, cara pandang materialisme dan juga cara pandang idealisme. Substansi daripada yang ingin disampaikan aliran ini, aliran dualisme adalah bahwa esensi daripada segala sesuatu itu adalah selalu kombinasi antara aspek materinya dan juga aspek non-materi, aspek fisik dan juga aspek non-fisik. Nah, ketika melihat hakikat daripada manusia, maka mesti dilihat esensinya itu dalam dua dimensi ini, dimensi fisiknya dan juga dimensi non-fisiknya. Cara pandang dualisme ini sebenarnya berakal dari pemikiran Plato dan juga Aristoteles di dalam melihat keterkaitan antara esensi jiwa dan kebijaksanaan serta kecerdasan. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh filosof yang bernama René Descartes. Dia adalah filosof yang hidup pada abad ke-17. Dia mengembangkan konsep ini dan kemudian dia mengeluarkan satu gagasan yang disebut dengan mind and body. Apa yang ingin disampaikan di sana? Bahwa esensi daripada manusia sesungguhnya selalu berada pada dua dimensi ini. Dimensi pikiran dan juga dimensi fisik. Nah, Descartes mencoba membangun penjelasan yang lebih detail tentang apa itu pikiran dan bagaimana keterkaitan dengan dimensi fisiknya. Bagi Descartes, yang ini juga cara pandang ini kemudian diikuti sampai generasi sekarang, bahwa sesungguhnya pikiran itu berada pada atau bagian dari sistem kerja salah satu organ tubuh yang dinamakan dengan otak. Jadi pikiran saja tidak cukup membantu menjelaskan tanpa aspek yang dinamakan dengan fisik. Nah, ketika melihat manusia dalam perspektif dualisme berarti selalu melihat dua esensi ini, esensi materinya dan esensi non-materinya. Yang kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berbeda sekali dengan cara pandang yang terdahulu tentang materialisme yang lebih menekankan pada aspek materinya, sementara idealisme lebih menekankan pada aspek non-materinya atau aspek jiwanya. Cara pandang dualisme ini lebih mendapatkan tempat di masyarakat dan relatif diikuti hingga pada masa belakangan ini.
karena mudah untuk menjelaskan tentang apa sesungguhnya hakikat manusia itu, bukan saja pada dimensi materi, jasad saja, tetapi juga pada dimensi lain non-materi yang oleh Descartes dicoba dihubungkan dengan pendekatan mind and body. Ini saya kira menjadi sintesa daripada dua pemikiran sebelumnya, antara pemikiran materialisme dan juga pemikiran idealisme. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu kita merumuskan pemahaman kita tentang apa hakikat manusia itu sendiri, dan untuk bisa merumuskan hakikat manusia maka menjadi penting kita untuk memahami bagaimana cara pandang para filosof-filosof terdahulu dengan segenap aliran yang mereka yakini dan ikuti tentang bagaimana dan apa itu manusia. Kita boleh berbeda pendapat dengan para filosof itu, tetapi paling tidak apa yang disampaikan para filosof tentang melihat manusia itu akan membantu kita menjadi fondasi kita di dalam memahami manusia itu sendiri. Saya kira ini sebagai penjelasan singkat tentang apa itu dualisme, mudah-mudahan membantu sekali kita untuk memahami secara utuh tentang apa itu aliran dualisme. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada sesi berikutnya tentang aliran-aliran filsafat yang lain, karena masih ada sejumlah aliran yang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu manusia secara hakiki. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas hakikat manusia dari aspek materialisme, sekarang kita membahas tentang hakikat manusia dari sudut pandang dualisme. Sebelumnya kita membahas tentang hakikat manusia dari sudut pandang idealisme. Dan berikutnya mudah-mudahan kita akan bisa menyampaikan tentang hakikat manusia dari aliran-aliran yang lain. Terima kasih.